aku baca aku kayak wah yakin nih bisa bikin kayak gini sedark dan sebrutal ini di perfilman Indonesia. Aku belum pernah loh nonton yang sedark dan brutal seperti ini. Bisa. Terus mereka bilang bisa kok, bisa. Ini sesuai skrip. Oh oke. Kak Morgan lagi sibuk apa nih? PPKM kayak gini kan harus di rumah terus nih. Lagi ngapain, Kak? PPKM di rumah selain sibuk promo film I Will Survive via virtual, tadi juga barusan habis Zoom interview sama Onat, sama ada satu media. Paling berbenah rumah sih. Berbenah rumah, olahraga. Hari ini juga akhirnya treadmill foldable saya nyampe gitu ya. Senang sih. Jadi ada achievement ya, Kak, hari ini. Iya, ya gitulah. Mau nggak mau kita harus, karena kita harus berdamai dengan situasi, gitu. Kita harus beradaptasi. Ya udah kita, we have to make the most out of it aja gitu. Jangan ngeluh, jangan. Ya kalau misalnya kalau misalnya hari ini atau buat teman-teman juga kayak misalnya feelingnya lagi pengen olahraga, ya udah olahraga. Kalau lagi pengen rebahan doang, sambil nonton live cewekbanget.id, nggak apa-apa juga. Iya benar ya Kak. Pokoknya jangan dipaksain deh kalau emang lagi mau olahraga, mau yang penting jangan paksain, kita harus selalu happy, jadi imun kita tetap bagus. Benar banget. Karena mood yang bagus sih katanya ya Kak ya, itu bisa bikin imun tubuh kuat juga. Kalau menurut Kak Morgan sendiri gimana tuh? Betul banget. Jadi nggak usah dibikin stres, pusing, karena kan kadang kekuatan kita nggak tahu ya, kekuatan pikiran kita tuh sekuat itu gitu. Jadi kalau misalnya kita stres atau kita sering berafirmasi negatif, biasanya efek dominonya ke kita lagi negatif gitu. Benar sih Kak, setuju. Tadi kan Kak Morgan juga sempat bilang nih, salah satu kegiatannya bersih-bersih rumah. Jadi skill bebersihnya sekarang makin meningkat apa gimana Kak? Ini doang sih, kayak di pekarangan gitu, kayak ngecat lagi, di coating lagi lantainya, kayak di coating lagi lantainya, terus bersih-bersih lemari gitu, bersih-bersih meja di kamar nih berantakan banget nih. Plusnya setelah ada PPKM biasanya hal-hal yang kita nggak notice biasanya, itu sekarang kita mulai notice, kayak ternyata lemari udah mulai berantakan gitu, atau misalnya ternyata perabot di rumah juga udah mulai berantakan gitu, harus ditata ulang lagi gitu. Justru di PPKM sekarang tuh kita punya waktu untuk notice gitu, hal-hal yang biasanya suka kita nggak notice gitu. Tapi kadang nih Kak, cewek-cewek ya, ini nggak cewek nggak cowok juga sih menurut aku, karena mungkin kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall misalnya. Biasa kan kita kalau refreshing window shopping gitu loh, lihat-lihat gitu. Wah. Nah sekarang iya mungkin jadi makin ini nggak sih, gampang buat check out gitu. Kamu Morgan ngerasain nggak? Kalian jadi hobi shopping ya online gitu, ya? Aku pribadi sih iya soalnya. Kalau Kamu Morgan gimana? Enggak sih ya, kebetulan banget nggak terlalu boros di situ. Jadi belinya tuh kayak belinya tuh paling ojek makanan doang, GoFood makanan. Terus kalau misalnya beli secara online shopping juga paling beli masker, beli hal-hal yang esensial aja, kayak sanitizer-nya udah habis gitu-gitu, atau misalnya belanja. Sekarang kan sayur juga udah ada yang virtual kan gitu-gitu. Kebetulan sih seperti itu ya. Kalau kamu belanja kebutuhan kamu sendiri, wow, boros ya. Gitu Kak, jadi agak konsumtif nih jadi sekarang PPKM kayak gitu. Nah tapi kan Kak Morgan harus tetap jaga kebersihan nih kan pastinya. Berarti kalau misalnya ada paket tadi barang-barang esensial harus selalu semprot-semprot gitu dong Kak. Protokol kesehatannya gimana? Pasti disemprot dulu, tetap double masking kalau security-nya datang, terus tetap disemprot dulu, tetap dibuka, terus kalau yang bisa dicuci barangnya dicuci dulu sebelum dipakai gitu. Atau sebelum dikonsumsi gitu. Berarti emang ya Kak Morgan juga dan keluarga di rumah semuanya ketat sama protokol kesehatan gitu ya. Ketat sama protokol kesehatan dan ketat juga sama financial sih sebenarnya. Karena kan sekarang di sini kan banyak ya, misalnya teman-teman pekerja harian juga kan harus ngitung ya. Walaupun bukan pekerja harian juga, yang digaji tiap bulan juga
kita harus ngitung gitu loh. Maksudnya pengeluaran pemasukannya, apalagi di saat seperti ini kita harus benar-benar responsible kan. Kita harus punya dana Benar-benar. darurat dan segala macam. Jadi untuk sekarang sih biasa online shopping sih iya biasanya. Tapi biasa untuk keadaan sekarang sih sebenarnya lebih diprioritaskan yang mana yang lebih penting gitu sebenarnya. Tapi bentar Kak, aku coba invite lagi kali ya. Apakah sudah Boleh, siap boleh. nih Kak Anggitanya buat diajak Iya. ngobrol bareng sama kita? Gitu Halo. loh, ngobrol. Halo. Itu udah hadir. Halo Kak Halo. Anggita. Apa kabar Akhirnya datang Kak? juga. Baik, Tunggu. Kamu apa kabar? Oke deh. Baik juga Kak, selamat datang di After School @cewekbanget.id. Nah, mungkin aku bisa mulai kali ya interviewnya. Nah, Wow. aku mau mengucapkan selamat dulu nih buat Kak Morgan dan Kak Anggika karena film I Will Survive bakal rilis nanti di aplikasi Klik Film tanggal 16 Juli ya, hari Jumat nanti. Yes. Wow. Jam 7 Ini buat malam. teman-teman yang belum jam 7 malam. Oke. Aku mulai aja kali ya, Kak ya. Kan aku udah nonton trailernya pasti sudah tiga-tiganya, I Will dan Survive, terus udah baca sinopsisnya juga. Tapi aku mau denger dari pemainnya langsung nih, dari point of view pemainnya langsung, Kak Morgan dan Kak Anggika. Sebenarnya film trilogi I Will Survive itu bercerita tentang apa? Tapi mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya, Kak Anggika itu sebagai siapa dan Kak Morgan sebagai siapa? Silakan. Gan, silakan Gan. Siapa duluan nih? Oh gue. Oke, Kak Morgan dulu. Oke. Aduh, ini kenapa lagi nih komennya? Oke. Film I Will Survive ini bercerita tentang kehidupan manusia-manusia ibu kota, asik. Enggak ibu kota juga sih. Enggak ibu kota juga. Jadi kehidupan sekelompok manusia-manusia yang pokoknya film ini sangat banyak mengangkat isu mental health, sangat dan juga mengangkat isu rumah tangga, mengangkat isu tentang hubungan ayah dan anak, tentang psikopat gitu. Jadi di sini tuh kayaknya paket komplit ya, trilogi sebuah 3 karya dari Mas Anggi Umbara ini, dan saya di sini berperan sebagai Andra di film Will. Oke, paket lengkap nih kalau kata Kak Morgan. Ada tentang mental health, ada tentang rumah tangga, psikopatnya juga ada. Seru banget nontonan di rumah aja yang nggak boleh dilewatin nih. Nah, kalau Kak Anggika sendiri? Kalau di sini aku berperan sebagai Vina, istrinya Andra Morgan. Dan apa ya, film ini tentang beberapa individual orang yang kayak mereka struggling to survive juga dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Mereka mengalami situasi-situasi yang akan menaruh mereka at their lowest moment in their lives, dan something yang bikin mereka I wanna survive, aku harus berjuang untuk hidup nih. Intinya sih begitu, garis besarnya sih seperti itu. Dan masih related, jadi masih ada garis ada benang merahnya, masih ada benang merahnya, jadi nyambung. Jadi kalian bisa nonton I Will Survive, Will I Survive, masing-masing lanjut gabung kayak gitu juga bisa. Ada benang merahnya, 3 film itu saling berkesinambungan, tapi kisah survive-nya berbeda-beda gitu ya, Kak Morgan dan Kak Anggika. Betul. Nah, tapi waktu ditawarin film ini nih, apa sih yang bikin Kak Morgan sama Kak Anggika kayak, oke, gue join deh di film ini, gitu? Siapa duluan nih? Kak Anggika dulu. Kalau dari aku sih, skripnya sih, kayak pas aku baca, aku kayak, wah, yakin nih bisa bikin kayak gini, sedark dan sebrutal ini di perfilman Indonesia. Aku belum pernah loh nonton yang sedark dan brutal seperti ini. Bisa. Terus mereka bilang, bisa kok, bisa. Ini sesuai skrip. Oh oke. Malah lebih dikembangin sama Mas Anggi. Dan aku juga mau gara-gara cast-nya luar biasa semuanya. Ada Omar Daniel, ada mungkin lah. Terus ada Onat juga, ada Amanda Rigby. Dan mereka luar biasa sih menurut aku. Dan Mas Anggi pun luar biasa ngedirect kita, dan ya dengan adegan-adegan seperti itu aku ngambil karena aku bisa percaya sama sutradara dan Mas Anggi.
Oke. Butuh kepercayaan Oke, itu oke. sama Mas Anggi, karena kayak ya adegan-adegan tidak simpel dan lumayan gimana gitu, dan kalau tidak ada kepercayaan antara aktor dan sutradaranya nggak mungkin bisa aku ambil job ini gitu. Nggak bakal Kak Anggika ambil, dan pas aku lihat trailernya mungkin nggak akan setotalitas itu kali ya actingnya. Kok Kalau itu. walaupun itu ya pokoknya harus tetap totalitas, nggak mungkin enggak. Oh iya. Iya benar-benar sih, harus profesional gitu ya Kak ya. Nah kalau Kak Betul. Morgan sendiri? Oke, udah. Basically, kenapa? Karena memang yang seperti yang Gika bilang tadi, ceritanya juga sangat menarik, cerita yang sangat jarang diangkat dan jarang diperbincangkan sebenarnya, walaupun nggak cuma di ranah film ya, biasanya di ranah publik juga sangat tabu. Kadang isu-isu tentang mental health, psychological, atau tentang hubungan rumah tangga juga kadang dalam satu keluarga aja juga agak sungkan untuk membahasnya gitu. Kalau nggak suami istri ya langsung gitu. Jadi selain cerita, skripnya juga bisa bisa apa ya, bisa menarik saya untuk jatuh cinta sebenarnya terhadap karakter Andra ini. Terus setelah itu, cast-nya yang sangat luar biasa juga seperti kata Anggika dan juga Mas Anggi Umbara juga. Ntar Ini gue pertama transfer kali ya. juga. Ntar transfer ya. Mas Anggi Umbara juga. Kalau sama Anggika udah sering kerja sama, tapi kalau misalnya sama Mas Anggi Umbara, ini project film pertama. Terus ada, you name it, ada Amanda Rigby, ada Onat, ada Omar Daniel gitu. Ada Om William, Gigi, dan segala macam gitu. Jadi, kenapa harus ditolak gitu? Kenapa harus dilepaskan proyek ini gitu? Benar. At that moment juga kan, ini kita syutingnya pas pandemi juga gitu. Jadi, sebisa mungkin tuh kayak, apa ya, pertimbangan prokes juga sangat penting kan, dan mereka bisa menyanggupi itu juga gitu. Jadi kayak, oke, let's do it gitu. Syutingnya Karena tadi ya bertanggung jawab gitu. Oke, ceritanya menarik, masih jarang diangkat, tapi berani nih sutradaranya untuk mengangkat cerita ini, dan pemain-pemainnya keren-keren semua gitu. Yes. Tapi mungkin ada yang belum nonton nih, Kak Morgan dan Kak Anggika trailernya. Nonton dong. Nonton ya nih, girls and boys, tapi nanti setelah live ini selesai. Sekarang nonton live kita dulu aja. Tapi aku mau nanya dulu nih, sebenarnya karakter Andra sama Vina ini tuh yang orang-orang seperti apa sih mereka berdua? Kak Morgan dulu deh. Karakter Andra ini sebenarnya layaknya orang biasa sebenarnya. Kenapa pertimbangannya diambil lagi gitu, karena menurut saya sangat relate sekali gitu. Andra yang punya Andra yang sangat menjadi jadi sebenarnya dia tuh orangnya sangat, kalau bisa dibilang tuh sangat baik lah gitu. Nggak ada tipikal yang punya mental health atau misalnya depresif gitu. Tapi karena situasi dan kondisi yang bikin dia tuh jadi suasana rumah tangganya tuh lagi nggak stabil, terus lingkungan profesional pekerjaan dia juga tidak mendukung dia as a whole gitu. Jadi akhirnya dia tuh kayak misalnya karakternya tuh jadi emosional gitu. Orang-orang tuh kalau misalnya gini, misalnya kamu kalau lagi bosen, kamu bisa ngapain? Misalnya, misalnya kamu berkebun misalnya. Nah, kalau Andra ini untuk pelarian dirinya itu, dia tuh memilih olahraga ekstrim gitu. Kenapa dia memilih olahraga ekstrim? Karena menurut dia itu yang bisa menghandle adrenalin dalam hidup dia di momen itu gitu. Dan ya sebenarnya Andra basically anaknya baik, seperti pertanyaan kamu tadi, karakter seperti apa baik, cuman karena situasi dan kondisi di sekeliling dia yang bikin dia menjadi emosional, akhirnya dia memilih olahraga ekstrim, itu sepeda gunung, untuk melarikan diri gitu. Dan itu menjadi senjata makan Tuhan. Akhirnya dia jatuh, terus akhirnya basically Andra harus istilahnya berdamai dengan dirinya sendiri. Oke, menarik nih. Nah, kalau Kak Anggika sendiri, karakter Vina seperti apa, Kak? Vina itu, dia adalah seorang aktris. Dia juga, ya, di situ kerjaannya dia adalah seorang aktris, jadi syuting. Dia adalah seorang istri, seorang ibu. Kita punya anak 1. Dia orangnya keras kepala, independen, batu sih.
Dan dia itu tipe-tipe yang kalau emosi malah kayak naruh tembok dinding emosional itu langsung ditaruh setinggi-tinggi mungkin lah. Karena she's trying to protect herself. Gitu. Dia tipenya yang seperti itu. Dan mungkin gara-gara itu membuat beberapa masalah sama Andra nih. Dari situlah muncul komunikasi keretakan kan. Biasa rumah tangga apa? Komunikasi karena kan. dia menutup diri sendiri. Karena dia butuh gimana ya? Mungkin itu caranya dia untuk stay sane dan tidak gila dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi dia bikin dinding yang sangat tinggi dan besar itu. Complicated sih menurut aku, karena gimana ya, perasaan wanita itu nggak sesimpel itu ya. Cukup kompleks perasaan wanita gitu. Aduh, salah nih. Gue mau komen Anggika, tapi ini di akunnya cewek banget.id. Ntar gue di apa kan? Coba kalau berani sama cewek-cewek. Emang perasaan cewek itu emang tadi apa? Kompleks. Iya nggak? Apa lo komen apa? Nggak jadi komen karena ini akunnya cewek banget.id. Apa harus laki banget.id gitu? Supaya bisa berani komen gitu ya Kak Anggika. Tapi aku lanjut sama Vina karena dia ya the real equalist dan feminism gitu. Jadi yang kayak enggak, gue cewek gue bisa juga kok, kayak gue nggak butuh lo gitu. Ya. Jadi kayak dia bener kayak gitu. Oh langsung dibahas. Kok berantem di sini? Ini udah nggak lagi syuting kakak-kakak. Jadi basically film ini semoga kalau yang nonton pasangan muda yang baru married atau baru mau married, kalian bisa relate, kalian bisa belajar dari hubungan Andra sama Vina itu sih sebenarnya. Karena di situ tadi ya ada proses-proses saling mengerti satu sama lain nih, walaupun komunikasi proses lancar. Proses ego satu sama lain, gimana berdamai dengan masalah-masalah rumah tangga kan, maksudnya gini. Ya kami berdua cukup ditantang karena kami berdua sama-sama belum married gitu, tapi di satu sisi juga kehidupan marriage juga belum punya anak gitu, tapi kehidupan marriage juga sangat kompleks ternyata gitu. Jadi once lo udah declare kalau lo pengen married sama itu orang, berarti lo udah harus siap dengan segala hal baik dan buruknya dia gitu, dan it's about compromise gitu jadinya. Jadi ya semoga bisa banyak membantu teman-teman untuk merefleksikan hubungan kalian. Yes, karena pernikahan itu isinya ada 2 orang dan 2 kepala dengan 2 karakter yang berbeda. Sebenarnya bukan buat merit ya, bukan buat merit aja ya. Ini kan cewek banget ini pasti banyak yang juga yang belum merit gitu. Tapi ini dalam intens kayak hubungan, relationship gitu. Oke, bener banget. Karena tadi masalah komunikasi. Udah punya relationship. Gimana Kak Morgan, mau dijawab sekalian nggak? Mewakilkan pertanyaan aku banget Kak Anggika nih. Ini ada komen nih biar habis. Gue langsung baca komen. Canda guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Kak Anggika dan Kak Morgan. Aku mau nanya nih Kak Morgan dan ke Kak Anggika, sebenarnya ada kesamaan nggak karakter antara tokoh Andra sama tokoh Vina sama kakak-kakak ini? Misalnya Kak Morgan kalau lagi burn out nih sama kerjaan atau lagi mau cari pelarian tuh olahraga ekstrim kayak gitu juga kah Kak Morgan? Atau ada kesamaan nggak? Gue makan sih ya, makan sama tidur. Itu bukan olahraga sih Kak. Rakus sih jatuhnya kan. Kalau burn out tuh ya Anggika tahu lah, pokoknya gue lagi ini gue syuting tuh hobi makan. Kita kalau syuting ada makanan nggak? Lebih ke situ sih, jadi nggak olahraga ekstrim kayak nggak. Tapi ada kesamaan nggak Kak Morgan? Kesamaan karakter lainnya gitu? Kesamaan antara mungkin kalau lagi marah itu seperti Andra sih sebenarnya, kayak yang cabut gitu, instead of confront each other gitu, kayak cabut aja gitu, cabut untuk menenangkan diri jarak dulu gitu ya. Ambil jarak gitu, kayaknya kesamaannya itu sih sebenarnya. Oke, nah kalau Kak Anggika nih kesamaannya sama Vina ada nggak Kak? Mungkin batu. Aku diingetin sama Kak Morgan. Betul sih, Morgan betul. Independen keras kepala. Independen juga, dan
gimana ya, aku punya pemikiran yang kayak enggak, aku nggak butuh bantuan orang lain, aku bisa sendiri. Kayak aku nggak butuh bantuan seseorang laki-laki atau orang lain atau teman, aku bisa sendiri. Kayak I can survive by myself. Kalau aku punya pemikiran itu. Tapi jujur abis memainkan Vina, aku sempet yang kayak kayaknya aku harus reconsider apa tuh filosofi hidup aku nih, yang kayak enggak, kalau nggak diculik. Iya, karena kayak sometimes kita butuh partner kita, teman kita yang terdekat. Hal-hal seperti itu sih aku jadi reconsider a few things, karena kayak agak cermin diri sendiri, kayak oh takutnya ntar pas nikah aku sebatu Vina nih, gimana nih, terus apa, jadi reconsidering a lot of things. Jadi kalau buat kalian yang nonton mungkin kalian bisa merasakan hal yang sama seperti aku sih.